Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Ajarilah kami ya Tuhan untuk meresapi, menghayati, dan menghidupi kasih sebagai satu-satunya jalan kebahagiaan di dalam menemukan Yesus dalam hidup kami sebagai sang kasih sejati. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baru saudara, hari ini kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Tokoh ini sangat misterius karena apa? Karena ia datang menjelang saat-saat penderitaan Yesus dan ia mengikuti penderitaan Yesus sampai ke puncak Golgota, dan kemudian ia diberi karunia mendapatkan penampakan pertama kali kebangkitan, karena ia pagi-pagi buta mencari Yesus di makam. Saudara, setelah itu tokoh ini hilang. Kemana dia kita tidak tahu. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang mungkin harus kita renungkan secara lebih mendalam. Pertama, bahwa orang harus mengalami inti dari hidup iman kita, yaitu penderitaan, salib, pengorbanan, wafat, dan bangkit. Ya. Inilah inti dari perjalanan hidup kita. Kita harus mengikuti seperti Yesus, mengalami penderitaan, entah dari diri kita sendiri, entah kita harus menanggung penderitaan karena orang lain. Dan harus bukan hanya penderitaan dari dalam arti fisik, tapi masuk ke kedalaman. Jadi secara spiritual, penderitaan batin, ya, penderitaan di mana kita harus mengorbankan diri, ya, supaya menemukan Yesus yang sudah ada di dalam batin kita. Dan untuk menemukan Yesus di dalam batin itu ya, menemukan Allah, menemukan Yesus dalam batin kita, berjumpa dengannya, supaya dia berkuasa atas hidup kita. Jadi perjalanan transformasi itu adalah perjalanan inner transformation, itu adalah perjalanan untuk mengalahkan mati terhadap diri sendiri, supaya bangkit Kristus yang bangkit, yang hidup mulia. Ya. Jadi itu sebetulnya inti perjalanan hidup kita seperti itu, gitu loh. Itu yang pertama. Nah, inilah menunjukkan bahwa kepada kita bahwa Maria Magdalena menunjukkan itu. Tidak bisa tidak, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin mencapai persatuan dengan Tuhan yang dalam, harus memasuki misteri penderitaan, misteri kematian diri sendiri, dan misteri kebangkitan di mana Yesus berkuasa atas hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi manusiawi, kita lihat bahwa Maria Magdalena ini menunjukkan kepada kita betapa kasih itu berkuasa. Ya. Kasih itu segala-galanya. Kita menunjukkan bahwa kita tahu bahwa dia mengalami penyembuhan Yesus. Dikatakan ada 7 iblis, ada 7 setan yang dilepaskan dari orang ini. Ya. Nah, pengalaman akan keberdosaan, tetapi pengalaman akan disembuhkan, dipulihkan, dibebaskan, itu salah satu kunci dari munculnya kasih yang mendalam. Ya. Jadi karena begitu dalamnya Yesus membebaskan dia dari belenggu ikatan-ikatan dosa dan ikatan-ikatan yang menghancurkan dirinya, maka dia memiliki kasih yang dalam akan Yesus. Dia mencari, ada gelora, ada bara dalam hatinya untuk mencari Yesus, untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ya. Jadi ini yang menjadi salah satu kunci adalah kasih itu akan menjadi membara ketika orang dibebaskan, disembuhkan secara mendalam oleh Yesus, Sang Penebus. Karena banyak orang juga disembuhkan oleh Yesus, tapi hanya satu pribadi, dalam tanda petik satu dalam yang nampak, satu yang sungguh-sungguh ya, cintanya itu begitu besar karena Yesus sungguh-sungguh membongkar di dalam batinnya, sehingga membarakan kasih pada dia ikut serta dalam penderitaan salib Yesus, memanggul salib Yesus dari tempat bersama Bunda Maria, bersama Maria Klopas, bersama dengan Yohanes Rasul, sampai ke puncak ya salib, penderitaan, ikut serta ya, berpartisipasi, melihat, mengalami sendiri ya
sakit di dalam hati ketika melihat Yesus diperlakukan seperti itu. Nah, kasih, saudara. Nah, saudara, dengan demikian bahwa kita dalam hidup ini harus belajar menemukan kasih, gitu. Belajar kasih itu bukan sesuatu yang dengan sendirinya harus ada, tetapi harus dicari dan harus ditemukan. Kasih yang sesungguhnya, kasih yang berkorban, ya. Kasih yang memberikan hidupnya. Ya, jadi kasih itu bagi saya adalah sesuatu yang universal. Bukan hanya bagi saya, bagi kita semua adalah sesuatu yang pribadi tetapi sesuatu yang universal. Kasih itu seperti angin. Oksigen sekarang ini, orang butuh oksigen. Tanpa oksigen tak mungkin, dan dimiliki oleh setiap orang. Kasih itu seperti air, juga dalam dimiliki oleh setiap orang, nggak bisa tidak, ya. Jadi kemudian api, ya, listrik, itu kasih juga seperti itu, butuh terang gitu kan. Dan kasih itu adalah seperti tanah. Jadi 4 unsur penting di dalam kehidupan manusia adalah air, api, angin, dan tanah. Dan ini adalah kasih yang bersifat universal kepada siapa saja. Tanpa itu orang gak bisa hidup. Tanpa tanah gak bisa kita makan, ya, gak mungkin. Harus ada tanah. Air harus ada, tubuh kita 70% adalah tanah. Api adalah sesuatu yang membara, sesuatu yang terang, ya. Nah, itulah saudaraku yang terkasih. Jadi air itu, kasih itu bersifat universal. Dia tidak melihat apakah dia itu Kristen, apakah dia agama Islam atau Buddha atau apa. Tidak ada di situ, universal. Jadi membangun humanis, menjadi humanitarian siapapun juga, karena di dalam kita ada keempat unsur itu dan ada di unsur tempat lain. Nah, disitulah saya melihat bahwa orang Katolik, mengapa disebut Katolik, itu bersifat universal. Jadi kasih itu di dalam Yesus, dan Yesus harus membawa kita kepada cinta kepada semua orang, siapapun juga, bersifat universal. Tidak hanya, coba lihat pelayanan gereja Katolik, sekolah-sekolah, rumah sakit. Apakah dia hanya untuk orang Katolik? Juga tidak. Di mana saja, kapan saja. Entah dia beragama atau tidak, siapapun juga. Kulit apapun dilayani dengan penuh cinta, penuh kasih, karena kasih itu bersifat universal. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika kasih itu bersifat eksklusif, itu bukan lagi kasih, tetapi suatu egoisme yang universal, yang dimiliki oleh beberapa kelompok, menjadi eksklusif. Tidak. Kasih yang sesungguhnya adalah bersifat universal karena mengandung 4 unsur penting di dalam tubuh manusia, ya. Nah, maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita menemukan kasih yang seperti itu, gitu loh. Jadi pengalaman bagaimana kita melihat, mengalami itu yaitu di dalam pribadi Yesus. Karena Yesus sendiri menunjukkan itu, ya. Yang penuh dirinya hanya kasih. Bapa adalah kasih dan aku adalah kasih. Karena Yesus adalah manifestasi atau sakramen dari Bapa, dari Allah Bapa, maka seluruh tubuhnya, seluruh dirinya ada kasih, ya. Coba kita perhatikan bagaimana Yesus berhadapan dengan Maria Magdalena, bagaimana Yesus berhadapan dengan wanita yang kedapatan berzina, bagaimana Yesus menghadapi orang-orang berdosa. Sungguh mengalir hanya kasih. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada kekecewaan, tidak ada. Nah, dengan kata lain tadi saya katakan kasih itu adalah, maka kasih itu menjadi sesuatu yang korban karena berhadapan dengan egoisme di dalam diriku, ya. Karena ada sesuatu maksud batinku pamrih dalam diriku, apapun juga ada dalam diriku. Maka kasih itu harus berkorban, memberikan diri pada orang lain. Maka kasih itu adalah aku, kasih itu adalah engkau, kasih itu adalah kalian, kamu, kasih itu adalah kita semua, ya. Jadi aku, engkau yang huruf besar, engkau Allah, dan kalian menjadi kami, menjadi kita, ya. Bukan hanya kami, tapi menjadi kita bersama. Nah, maka kasih itu adalah kebersamaan, ya. Kasih itu juga adalah universal, dan Katolik menjadi kasih, menjadi universal. Maka menjadi Katolik harus melingkupi seluruh dunia, ya. Kasih menjadi Katolik berarti melingkupi seluruh alam semesta. Ya, seluruh alam semesta, dan itulah kasih yang sesungguhnya. Maka kita memasuki dunia dalam tanda petik dunia mistik, dunia kontemplatif, bahwa segala sesuatu adalah kasih. Nah,
Bagaimana siapakah yang membawa kasih yang sempurna? Bagi kita adalah Yesus. Di dalam Bunda Maria, bentuk kasih yang luar biasa. Maka dia adalah bunda segala bangsa, bunda segala makhluk. Kasih juga di dalam diri kita adalah seperti Maria Magdalena. Ya. Maka dia disebut rasul dari para rasul karena dia pertama-tama mengalami kasih Allah yang hidup. Nah, kasih itu juga sekali lagi korban, ya, karena saya harus mengorbankan kepentingan diri saya sendiri. Kasih itu juga respect bagi orang lain. Ya, jadi sekali lagi mari kita menemukan dalam hidupku, ya, sesuatu yang mendalam, yaitu kasih tadi itu. Nah, kenyataan de facto bahwa begitu banyak tidak ada kasih. Dan itulah suatu tantangan bagi kita. Justru ketika kita tidak ada kasih, dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib, ketika tidak ada kasih, justru kita harus memberikan kasih. Ya. Panggilan kita ketika tidak ada kasih apapun, kita harus mengasihi. Ya. Itulah suatu yang harus menjadi dunia kontemplatif, dunia mistik, dunia ilahi. Ya. Tidak terbatas, terpaku kepada dogma-dogma, dan Yesus mendobrak itu, mendobrak hukum itu. Ya, dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya, meskipun orang menentang dia. Jadi kasih itu adalah humanis, human, semua orang, entah sehat, entah tidak, entah menderita, disable atau tidak, siapapun. Nah, mari saudaraku terkasih, kita membangun dunia kasih yang bersifat universal, yang bersifat Katolik, siapapun. Dan kita harus memasuki dunia yang itu. Ya. Semoga Anda, kita semua melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Dan itu yang diminta oleh Yesus. Melihat segala sesuatu dalam kacamata Allah. Entah apapun orang. Maka kalau kita perhatikan bahwa pujilah Tuhan hai segala bangsa, pujilah Tuhan air, langit, apapun alam semesta dengan penuh kasih. Gitu loh. Semoga lewat Santa Maria Magdalena, Anda dan saya hidup dalam kasih. Siapapun, apapun. Dan itu sungguh merupakan panggilan Tuhan untuk Anda, untuk saya. Tuhan memberkati Anda. Yesus mengasihi Anda, mengasihi kita semua untuk tinggal dalam kasih. Manete in me, tinggallah. Manete in Cristo. In Christi, in caritate. Tuhan memberkati Anda. Dan Anda disembuh karena kasih Tuhan yang melimpah. Apapun sakit Anda, mari belajar mencintai. Meski sakit sekalipun. Berkat Tuhan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.